Band Dewa baru saja meluncurkan album ke-6-nya berjudul Cintailah Cinta. Album yang di awal edarnya sudah menunjukkan peningkatan penjualan itu ternyata menyimpan persoalan dengan penyair dan juga penulis novel Yudhistira Masardi. Yudhistira merasa Dewa menjiplak judul novel karangannya Arjuna Mencari Cinta untuk judul lagunya Arjuna Mencari Cinta. Meski hanya sebuah judul, tapi Yudhis merasa itu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Pada tahun Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Selama 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai informasi terbaru dunia selebriti. Karenanya tetaplah bersama saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi ini. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan Cek dari Cek untuk sore hari ini. Ada perkembangan baru dari kasus gugatan perceraian artis Sandro Tobing dan istrinya Adriana Thioma. Sandro mengharap Thioma membatalkan gugatannya dan kembali rujuk dengannya. Setelah pernah mengutip karya Khalil Gibran dalam lagunya Sayap Sayap Patah, kini grup band Dewa kembali tersandung masalah karya cipta. Dewa mengutip karya penyair Yudhistira Masardi tanpa izin untuk lagunya Arjuna Mencari Cinta. Di akhir acara ada follow up dari kasus penahanan bintang sinetron Atarsya dan sepupunya Aan di Rutan Cipinang Kamis minggu lalu. Rabu sore kemarin Atar dan sepupunya Aan dibebaskan dari rutan dengan jaminan. Setelah 3 kali kasus perceraiannya disidangkan, untuk pertama kalinya Sandro Tobing datang ke pengadilan. Kehadirannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa lalu bukan untuk membalas gugatan cerai istrinya. Sebaliknya, Sandro Tobing malah memohon kembali kepada sang istri Adriana Thioma agar mau rujuk kembali dengannya. Pemirsa, inilah pemandangan yang terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa lalu. Sandro Tobing dan istrinya Adriana Thioma saling berpelukan dan mencium saat bertemu. Sama sekali tidak terlihat ketegangan atau wajah permusuhan di antara mereka. Itulah sepenggal adegan yang cukup mengharukan yang terekam wartawan dalam persidangan ketiga perceraian Sandro Tobing dan Thioma. Bahkan saat mereka duduk berdampingan, Sandro masih sempat menggoda Thioma dengan kata-kata yang menggoda di hadapan wartawan. Kayak bulan madu lagi. Ya. Saya bukan sayang, bukan cinta, saya punya kasih. Kasih itu melebihi segala-galanya. Hari Selasa itu memang baru pertama kalinya Sandro Tobing menghadiri sidang perceraiannya. Dan kehadirannya di sidang itu pun membawa angin segar. Sandro tidak ingin menceraikan Thioma. Sandro malah berharap Thioma masih membuka hatinya untuk rujuk dengan Sandro. Mungkin kita introspeksi aja ya, tetapi niat kita tidak akan bercerai. Saya punya niat baik untuk bersama-sama lagi. Bagaimana jika Thioma menolak ajakan rujuk Sandro itu? Kami mengharapkan tetap supaya bisa bersama-sama ya, karena kan tidak ada satu masalah yang tidak bisa selesai. Saya minta dukungan lah, doa dari rekan-rekan wartawan ya. Siapa sih yang mau perceraian tuh? Saya nggak ada gitu ya. Segala sesuatu itu bisa diperbaiki ya. Mungkin dengan introspeksi dan kejadian ini ada rencana Tuhan yang lain yang mungkin buat kami berdua. Dalam gugatan Thioma disebutkan kalau Sandro Tobing tidak memberi nafkah materi istri dan anaknya sejak awal tahun pernikahan mereka tahun 1993. Benarkah begitu? Nggak ngerti, dan saya juga kaget gitu kalau ada gugatan-gugatan seperti itu, karena juga Ona tuh orangnya baik dan dia tidak pernah ngomong apa-apa sama saya gitu ya. Dia tidak pernah ini, jadi saya rasa nggak ada masalah. Sebenarnya sejak kapan Sandro dan Thioma hidup berpisah? Berdasarkan keterangan dari Thioma, mereka telah pisah rumah sejak Juni tahun 2000 lalu. Ya kita tetap sama-sama, karena kita ketemu, karena biar gimana pun kita punya anak ya. Kita punya anak dan dia ibu dari anak saya, jadi saya nggak pernah ada rasa suatu masalah gitu. Ini hanya proses aja mungkin. Lalu bagaimana dengan rumors yang mengatakan salah satu pemicu keretakan rumah tangga Sandro dan Thioma karena Sandro pecinta sejenis? Saya lagi banyak bergaul dengan hamba batuan yang mereka pasti laki-laki lah. Kalau saya jalan sama perempuan berdua terus tidur sekamar kayaknya apa gitu. Walaupun kami bukan bekerja untuk umumnya kegiatan entertainment, bukan ya. Umumnya kami saling punya kelompok doa. Karena pada saat-saat seperti ini memang saya lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Itu yang pasti, nggak mungkin saya lari ke hal-hal yang duniawi gitu. Pemirsa, seusai persidangan yang dilakukan secara tertutup, Cek dan Decek dan sejumlah wartawan meminta keterangan Thioma khususnya tentang ajakan rujuk Sandro Tobing. Tapi Thioma belum berani memberikan jawaban yang pasti. Kita lihat aja minggu depan. Sudah itu kan udah dibicarakan di dalam, jadi nanti aja minggu depan aja lagi ya. Grup band Dewa tersandung lagi masalah karya cipta. Setelah pernah mengutip syair Khalil Gibran dalam lagunya Sayap Sayap Patah, kali ini Dewa mengulangi hal yang sama.
Tanpa seizin penciptanya yaitu Yudhistira Masardi, Dewa menjiplak syair lagu Arjuna Mencari Cinta dari karya Yudhistira. Hal ini tentu saja membuat Yudhistira Masardi merasa dilangkahi. Grup band Dewa baru saja meluncurkan album ke-6-nya berjudul Cintailah Cinta. Album yang di awal edarnya sudah menunjukkan peningkatan penjualan itu, ternyata menyimpan persoalan dengan penyair dan juga penulis novel Yudhistira Masardi. Yudhistira merasa Dewa menjiplak judul novel karangannya Arjuna Mencari Cinta untuk judul lagunya Arjuna Mencari Cinta. Meski hanya sebuah judul, tapi Yudhis merasa itu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Pada tahun 1977, Yudhis membuat novel trilogi Mencari Cinta. Tahun 80, buku itu kemudian kembali dicetak Arjuna Mencari Cinta Part 2. Dan tahun 1984, Yudhis melanjutkannya dalam novel berjudul Arjuna Wiwahahaha. Ketiga novel Yudhis ini sangat populer pada tahunnya dan sempat mengalami beberapa kali cetak ulang. Novel ini juga pernah difilmkan dan disinetronkan. Karena alasan itulah Yudhistira merasa kalau Arjuna Mencari Cinta merupakan karya cipta hak patennya. Dan ketika Ahmad Dhani personel Dewa menulis judul itu sebagai judul lagunya, Yudhis merasa tergerak untuk menggugatnya. Di dalamnya ada juga Akulah Arjuna yang mencari cinta. Loh, kok ini apa nih, saya bilang kok enak aja gitu kan. Maksudnya Dhani nggak tahu bahwa itu karya saya gitu kan. Saya tahu kan Dhani suka membaca buku, ya tidak mungkin lah dia tidak tahu. Kalaupun tahu masa sih dia tidak. Saya tidak yakin bahwa sama sekali dia tidak tahu bahwa itu milik saya. Ya, pada tanggal 1 Dhani datang ke sini ke kantor Gatra ini, dia datang kepada saya, dia bilang, ya gimana Mas? Dia bilang gitu. Saya bilang ya gimana, kan gitu. Ya, akhirnya di dalam pembicaraan di sini dia justru mengaku bahwa itu memang obsesi dia sejak dulu menonton filmnya itu, yang di film Arjuna Mencari Cinta yang dibintangi Herman Felani itu. Dia merasa terobsesi, dia sangat mengidolakan Herman. Dan kemudian katanya dia bercita-cita untuk membuat lagu Arjuna Mencari Cinta. Dan melodinya baru dia ketemukan 20 tahun kemudian, yaitu tahun ini kan. Dia merasa pas dengan judul itu, dia dengan liriknya itu, maka dia publikasikan. Dan dari artinya ada pengakuan bahwa itu memang sangat terkait dengan karya saya itu kan. Bahwa itu karya saya ketika dialihkan sebagai karya film kan. Dari pertemuan itu, apakah Dhani tidak meminta izin kepada Yudhis untuk mempublikasikan lagu tersebut? Tidak ada permintaan izin dan tidak pernah ada pemberian izin sampai saat ini. Karena saya tidak mungkin juga melepaskan karya saya yang begitu berarti buat saya kepada orang lain. Apakah Dewa secara utuh mengutip novel Arjuna Mencari Cinta milik Yudhis ke dalam lagunya? Judul itu karya kreatif saya. Standpointnya itu sama, Arjuna Mencari Cinta. Jadi akulah Arjuna yang mencari cinta, terus ada wahai wanita cintailah aku. Jadi standpointnya sama dengan standpoint yang saya buat untuk Arjuna. Artinya dalam struktur parodi tadi itu sama. Jadi dia sama sekali tidak mengubahnya, tidak mengembalikannya kepada pakem aslinya gitu ya. Dia cuma ikut saja. Dia memang ikut judul itu. Standpoint dia meletakkan Arjuna sebagai orang yang mencari cinta, mencari wanita, itu sama dengan yang saya gambarkan di dalam novel itu. Lalu bagaimana tanggapan Ahmad Dhani dalam hal ini? Benarkah ia mengutip novel karya Yudhis untuk lagunya itu? Di wawancara-wawancara sebelumnya kan saya juga udah bilang, bahkan sama Mas Yudhistira Masardi sendiri, bahwa saya emang bilang bahwa saya emang terinspirasi oleh film yang dibintangi oleh Herman Felani ya. Herman Felani. Saya sangat ngefans banget sama Herman Felani waktu itu ya, di film itu Arjuna Mencari Cinta. Nah, saya suka banget sama film itu gitu, sehingga menurut kita asik aja gitu kalau Arjuna Mencari Cinta itu akhirnya menjadi lebih populer setelah dibawakan Dewa gitu. Jika memang demikian, dalam hal ini benar adanya Dhani mengutip hak cipta milik Yudhistira. Lantas mengapa Dhani tidak meminta izin dan mengurusnya secara hukum? Yang jelas tidak ada hak-hak yang dilanggar ya, terus terang. Karena artinya tidak ada undang-undang yang saya langgar di sini gitu. Hanya mungkin sebelumnya karena saya belum sempat bertemu dengan Mas Yudhis, jadi ya mungkin itu aja gitu. Tapi akhirnya sekarang udah ketemu. Sebelum mempublikasikan lagunya ini, pernahkah Dhani berkonsultasi kepada pihak yang mengetahui tentang undang-undang hak cipta?
Saya kan sudah bertanya kepada KCI ya, ternyata memang nggak ada hak yang dilanggar dan tidak ada ketentuan gitu. Kalau misalnya sewaktu-waktu saya membuat lagu yang berjudul Pasir Berbisik misalnya, nggak masalah gitu. Tidak ada masalah sama sekali. Apalagi misalnya saya bikin lagu